Nah, dari pasien dari Satgas 1 sampai ke 3 ini semua sudah tertangani dengan baik. Ya, akibat dari perang tuh mereka banyak meninggalkan kecacatan fisik diri dia. Healingnya adalah di ruang rekreasi. Sebenarnya ada tempat rekreasi di sini di depan floating hospital ini. Kalau memang akibat konflik tadi sudah dijelaskan oleh Katim, pasti trauma. Itu biasanya Betul. pada ortopedi dan bedah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Puskes TNI Prestise. Pada episode hari ini, kita akan membahas suatu isu yang sangat penting, yakni isu tentang kemanusiaan, perdamaian, dan aksi nyata dari sebuah tempat yang menjadi perhatian dunia, yakni Gaza. Saat ini kita sudah terhubung dengan Satuan Tugas Kesehatan TNI yang berada di Rumah Sakit Lapangan Rafah, Gaza. Satgaskes Indonesia yang terdiri dari dokter spesialis, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya ini dibentuk untuk memberikan bantuan medis dan menjadi jembatan solidaritas Indonesia untuk rakyat Palestina. Lalu bagaimana sebenarnya tugas mereka di sana? Apa saja tantangan-tantangan yang dihadapinya? Dan bagaimana kontribusi Satgas Indonesia kepada negara Palestina? Mari kita bahas bersama-sama pada episode kali ini dengan mengundang Komandan Satgas Kesehatan TNI, Kolonel CKM Dr. Komang Agus Wirawan, spesialis bedah. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Kenalkan, saya Kolonel CKM Dr. Komang Agus Wirawan, spesialis bedah. Saat ini bertugas sebagai Komandan Satgas Patriot Husada yang keempat, periode Agustus sampai Desember 2005. Baik, Dok. Selanjutnya kita akan sedikit ngobrol tentang bagaimana sih tantangan yang dokter hadapi. Sebenarnya dokter ini bukan yang pertama ya, Dok. Dokter melanjutkan dari satgas-satgas sebelumnya yang pernah ada. Jadi kami ingin menanyakan bagaimana sih tantangan terbesar yang dokter alami saat ini di tengah-tengah kondisi Gaza yang sebenarnya sudah mulai membaik daripada Satgas yang pertama sampai ketiga ya, Dok ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan apa tantangan terbesar yang saat ini Satgas rasakan di lapangan. Jadi tantangan yang terbesar saat ini yang kami hadapi itu mungkin kalau bilang masalah pasien sudah ditangani dari Satgas periode pertama sampai ketiga. Nah, dari pasien dari Satgas 1 sampai ketiga ini semua sudah tertangani dengan baik. Kami hanya menjalankan kelanjutan dari pengobatan dan penanganan selanjutnya dari pasien. Nah, ini masalah yang paling agak sulit kami lakukan adalah komunikasi dengan pasien yang sudah membaik. Jadi bahasa. Jadi rata-rata pasien yang datang dari Gaza itu mungkin kurang paham bahasa Inggris sedikit, apalagi bahasa Indonesia. Jadi mereka menggunakan bahasa mereka. Nah, jadi kami kurang bisa mengerti, memahami kemauan mereka. Nah, mereka sudah mulai membaik, jadi banyak yang harapan-harapan yang diharapkan dari kami bahwa pelayanan kami pada dasarnya adalah sudah baik bagi mereka. Cuma kami belum mengerti kemauan selanjutnya karena dari segi bahasa kami juga masih kurang bisa memahami bahasanya beliau. Jadi bahasa pasiennya menggunakan bahasa Mesir yang notabene sedikit berbeda. Mungkin itu tantangan kami dari segi bahasa, kami kurang memahami, tapi dari segi pelayanan, dari segi perawatan pasien, mereka sangat puas menerima perawatan dari perawat kami yang periode 1 sampai periode 3. Demikian dari tantangan yang kami hadapi selama ini.
Berarti tantangan utamanya itu adalah kendala bahasa ya dok ya, kalau yang tadi saya terima, karena mungkin kita juga kurang bisa untuk berbahasa Arab dan orang sana juga kurang bisa mengerti bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia mungkin seperti itu ya dok ya. Salah satu Ya. kendala di lapangan di luar daripada kendala-kendala medis yang sudah berjalan ini. Baik untuk selanjutnya dok, eh, Ya. apa dampak yang paling signifikan yang dokter rasakan dan juga penduduk Gaza rasakan dengan adanya misi dari kemanusiaan dari nakes TNI kita ini, dok? Jadi dampak yang paling kami rasakan mereka itu adalah dampak dari akibat dari perang. Perang mereka ya akibat dari perang tuh mereka banyak meninggalkan kecacatan fisik diri dia. Nah, termasuk yang kami dapat dari ibu-ibu hamil saat hamil melahirkan juga melahirkan anaknya dengan cacat mental juga, faktor stres. Jadi bayi yang saat ini ada yang kami rawat saat ini udah berumur 3 tahun, ada 2 tahun mengalami uh, kayak cacat mental di otak, terus kayak lumpuh gitu. Terus yang kedua banyak orang tua mereka yang mengalami cacat fisik seperti faktor yang operasinya dilakukan amputasi, anak-anak juga kakinya yang amputasi. Jadi itu yang dampak yang paling mereka rasakan di Gaza ini. Demikian, Mbak. Baik dok, untuk yang kita tahu sendiri ya dok ya, bagaimana korban-korban di sana itu sebagian besar adalah mengalami bukan hanya trauma fisik, tapi juga trauma mental ya dok. Apakah ada Iya. dari Satgas yang menyediakan penyuluhan kesehatan untuk memberikan motivasi untuk meningkatkan mental dari para korban-korban itu, dok? Jadi dari pihak United Emirates Arab ini sudah menyediakan penyuluhan dari untuk menggampangkan bahasa. Mereka setiap bulan mereka kumpulkan pasiennya dan memberikan pengarahan-pengarahan akibat dan kemajuan-kemajuan perkembangan di Gaza. Jadi kami di sini ditampung di floating hospital, beberapa pasien dikumpulkan setiap bulan untuk diberikan pengarahan masalah keluarga, perdamaian dia. Jadi komunikasi dengan keluarga mereka yang ada di Gaza dengan di penampungan ini masih bisa dilakukan oleh mereka pasien dengan keluarga mereka yang masih tertinggal di Gaza, yang masih berjuang di sana, dan mereka di sini memberikan berita bahwa mereka di sini merasa nyaman di sini. Nah, mereka hanya menjalani pengobatan yang termasuk pengobatan fisik dan mental mereka di sini. Nah, dari segi fasilitas yang disiapkan oleh Uni Emirat Arab ini termasuk sangat-sangat memuaskan bagi pasien dirawat di sini. Jadi pelan-pelan kita pulihkan mental mereka akibat dari perang di Gaza. Ya, demikian Pak. Demikian, Jadi Mbak. kalau kami izin menambahkan untuk dari kating Ya, kami, silakan Mas. kami memperkenalkan diri dulu. Kami Mayor Laut Kesehatan Dr. Dito Aryadi, spesialis radiologi. Siap, Kami dok. sehari-hari di sini sebagai kasih opsnya Satgas Patriotus Sada 4. Nah, jadi untuk untuk terapi intinya adalah post traumatik dari kejadian-kejadian di Gaza. Jadi di sini adalah setiap bulannya memang akan dilaksanakan untuk healingnya adalah di ruang rekreasi. Sebenarnya ada tempat rekreasi di sini di depan floating hospital ini. Jadi setiap bulan mereka keluar, setiap minggu mereka keluar 3 kali itu untuk melaksanakan
refresh di luar kapal, terus dengan kedekatan dengan kami Indonesia, dengan Egypt, dengan WA, nah itu jadi semuanya berjalan dengan baik, komunikasi dengan baik, semuanya bermain bola, bermain volley, dan semuanya bercerita kumpul di satu tempat itu. Jadi semuanya bergabung untuk bersama-sama memperbaiki trauma healingnya rekan-rekan kami yang ada di Gaza. Intinya seperti itu aja sih. Baik dok, sekali lagi itu mungkin salah satu upaya dari Satgas untuk memberikan motivasi, untuk memberikan edukasi dan juga memberikan kembali semangat bagi para korban-korban Palestina seperti itu ya dok ya. Ya, betul sekali. Baik, selanjutnya bagaimana sih dok kondisi terkini fasilitas kesehatan yang masih beroperasi saat ini, baik rumah sakit maupun klinik, dan bagaimana pasokan medis seperti obat-obatan, apakah semuanya terpenuhi dengan baik? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi untuk fasilitas yang tersedia di floating hospital ini sangat-sangat terpenuhi. Jadi semua sudah memenuhi syarat. Memang karena tempatnya yang sempit, tapi dari tempatnya yang sempit ini dari kualitas sudah memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat Gaza. Nah, jadi kami bisa membuktikan itu selama beberapa tahun yang dilakukan pengobatan ini jarang terjadi komplikasi sekunder, yaitu infeksi sekunder yang akibat dari tindakan yang telah dilakukan selama di rumah sakit kapal ini. Jadi kami menilai sangat-sangat, walaupun sempit, tapi sangat-sangat memenuhi syarat karena semua sesuai dengan standar operasi yang sudah dijalankan di rumah sakit seperti rumah sakit biasa yang ada di daerah Mesir. Nah, tenaga juga, fasilitas tenaga juga sudah memenuhi, jadi mereka berganti seperti kami juga, kami berganti tenaga medis, mereka juga dari Egypt dan Arab juga saling bertukar untuk menghilangi rasa kejenuhan. Dan pasiennya juga itu sudah diberikan trauma healing, sekali-sekali diajak keluar jalan-jalan, menikmati udara luar, dan sambil merekreasi. Mungkin itu kami dapat sampaikan fasilitas yang ada di floating hospital ini. Izin kami tambahkan. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan tadi yang terakhir adalah bagaimana untuk obat-obatan dan lain-lainnya. Nah, itu memang untuk peran logistik dari WA itu sangat penting. Jadi mereka itu sistemnya adalah setiap 45 hari logistik itu datang ke kapal sini. Jadi semuanya berputar selama 45 hari. Jadi kalau memang ada kekurangan yang dari 45 hari itu akan diambilkan dari rumah sakit Al Aris yang terdekat dari floating hospital. Demikian. Baik, alhamdulillah semuanya terpenuhi ya dok ya, tidak ada kekurangan, tidak ada kendala untuk dari masalah fasilitas kesehatan. Selanjutnya dok, kami juga mungkin perlu diinfokan bagaimana sih cara memprioritaskan pasien-pasien yang butuh perawatan kritis di tengah sumber daya yang mungkin tidak banyak, sedangkan kondisi pasien yang sangat-sangat luar biasa ini. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana step-step memprioritaskan pasien-pasien tersebut? Izin kami jawab nanti. Jadi sebenarnya untuk prioritas pasien-pasien ini, karena tadi sudah dijelaskan oleh Katim kami, Mbak ya. Jadi di sini adalah kita berkelanjutan. Nah, berkelanjutan karena sebelumnya adalah 1, 2, dan 3. Nah, kami kini berkelanjutan. Jadi untuk pasien-pasien saat ini memang untuk pasien-pasien kritis yang pos langsung trauma dari Gaza atau dari perbatasan memang sudah tidak ada gitu kan. Tapi kalau memang pun ada, kita di sini sangat bisa untuk mengobati atau mengoperasi pasien-pasien yang dengan trauma hebat, itu kita sudah ada ruangnya. Tapi kalau memang tidak bisa, ini akan dikirim ke rumah sakit
Al Aris atau rumah sakit terdekat di setelah floating hospital ini. Itu sih. Jadi intinya tetap di sini ada yellow zone, ada red zone, ada eh, ruang perawatan, ruang rawat inap, ada ruang operasi. Jadi semuanya sudah lengkap. Jadi intinya Sesuai standar tinggal rumah sakit kita ya dok ya? ya dengan sesuai rumah sakitnya rumah sakit K3. Seperti itu sih. Baik. Lalu apa sih dok penyakit yang paling sering menimpa atau yang paling sering datang ke rumah sakit lapangan itu penyakit apa sih dok biasanya yang paling banyak diderita oleh pasien-pasien di sana? Ya. Katim? Jadi penyakit yang paling banyak yaitu akibat karena ini perang ya, akibat trauma tempur. Ya paling banyak ya kasusnya dari segi medis ya kasus-kasus ortopedi. Nah, ortopedi awalnya dari ortopedi. Nah, sekarang yang kami kelanjutan karena udah berjenjang terus berlanjut, nah, kami dari Gasa 4 ini lebih banyak yang mengalami trauma healing. Nah, pengobatan trauma healing ini kami pengobatan mereka yang mungkin ada yang beberapa stres, kakinya yang belum bisa terima kakinya istilahnya diamputasi, belum masih terima, jadi dia masih mengalami stres. Nah, stres. Jadi kami kelanjutannya ya pasien yang itu. Nah, ada beberapa pasien yang masih perlu melakukan rehab medis, yaitu fisioterapi. Jadi banyak yang dikunjungi klinik fisioterapi di sini yang kami buka, mereka pada ngumpul untuk ya sekalian untuk mengobati traumanya, mengobati sakitnya juga, latihan berjalan, latihan dengan alat-alat protese yang telah disiapkan. Demikian Mbak dari saya. Mungkin kalau yang dimaksud tambahannya dari hostnya tanya adalah ada dua izin Katim. Jadi ada dua yang terbanyak itu akibat konflik sama yang non akibat konflik. Nah, Kalau yang boleh akibat dijelasin konflik juga tadi dok. sudah, Karena kan mungkin iya. kondisi cuaca Kalau juga bisa mempengaruhi ya dok ya biasanya. iya, iya betul. Jadi kalau memang akibat konflik tadi sudah dijelaskan oleh Katim, pasti trauma. Itu biasanya Betul. pada ortopedi dan bedah umum. Tapi kalau yang non dari apa? Non konflik itu yang sekarang kita temuin adalah ISPA, ya kan? Terus penyakit degeneratif atau diabetes atau hipertensi. Nah, setelah itu ada ternyata penyakit-penyakit di sini adalah fungsi ginjal. Itu sih yang sering yang sering ada di kapal ini atau di floating hospital ini yang dikirim pasien dari luar pun pasien-pasien seperti itu aja. Jadi ISPA, degeneratif, sama fungsi ginjal. Itu yang tersering, yang akibat non Dok, saya konflik ya. mau tanya ini dok, kalau yang saya tahu kan di sana itu kekurangan air bersih ya dok ya, yang kita tahu di seperti banyak berita di media seperti itu. Apakah itu berpengaruh juga terhadap hygiene sanitasi masyarakat di sana? Bagaimana dengan penyakit kulit? Apakah itu juga banyak diderita oleh penduduk di sana? Ya, kalau izin Katim, Ya. kalau untuk penyakit kulit dan lain-lainnya untuk saat ini memang tidak secara langsung ditemukan gitu, karena pasien-pasien yang dari perbatasan itu biasanya di sini kan ada dua tempat, ada di camp dan di floating hospital. Jadi sebelum mereka ke floating hospital itu mereka ditempatkan di camp pengungsian di sekitaran Al Aris juga. Nah, jadi untuk pasien-pasien yang mempunyai keluhan atau yang akan berobat baru dibawa ke floating hospital. Tapi untuk saat ini sih sampai sekarang untuk penyakit permasalahan kulit tidak ada gitu. Karena memang sanitasinya di Gazanya mungkin tidak baik, tapi saat dia masuk keluar dari Gaza mungkin perbaikan atau nutrisi yang didapat sudah baik ya, jadi tidak ada permasalahan tentang permasalahan itu. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya saya juga mau tanya nih dok, kira-kira kalau ada pasien yang mengalami penyakit-penyakit kronis seperti tadi yang dokter sampaikan, seperti diabetes, dan mungkin ada penyakit-penyakit lain yang lebih berat dari itu, seperti kardiovaskular berhubungan dengan jantung. Bagaimana tindakannya, dok? Oh iya, izin nggak Tim? Kami jawab. Yuk. Untuk perawat-perawatan kayak diabetes
atau yang terkontrol itu masih bisa secara rutin atau termonitor. Tapi kalau untuk permasalahan seperti kardiologi, kemarin juga ada pasien yang harus dilaksanakan USG untuk USG kardiovaskuler, dan setelah itu penanganannya tidak bisa di sini, langsung dirujuk ke Rumah Sakit Al Aris. Oh baik, berarti kalau tidak bisa ditangani di sini akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap seperti itu ya dok ya? Iya, betul. Iya. Betul sekali. Baik. Dok, yang kita tahu selain masalah hygiene sanitasi seperti yang tadi saya tanyakan, kita juga banyak melihat di media dok terkait anak-anak pengungsi-pengungsi itu yang mengalami malnutrisi. Bagaimana sih dok kondisi sebenarnya tentang anak-anak di sana yang benar-benar mengalami kelaparan, malnutrisi? Mungkin bisa dijelaskan dok? Izin katanya mau Lanjut. siap. Izin, untuk menjelaskan untuk yang masalah malnutrisi ya, seperti tadi yang kami sampaikan di awal juga, untuk pasien-pasien yang datang ke floating hospital ini memang tidak langsung ke floating hospital. Posisinya adalah dia mereka-mereka yang dari Gaza melaksanakan penampungan dulu di camp perbatasan. Nah, saat di camp perbatasan itu, disitulah mereka dimonitor oleh dokter-dokter dari floating hospital, datang ke camp pengungsian, melihat seberapa parah atau seberapa bisa diobati di tempat atau memang harus dibawa ke floating. Jadi untuk perbaikan malnutrisi mungkin dilaksanakannya di camp sebelum masuk ke floating. Jadi alahnya pasien-pasien pada anak-anak yang sekarang ada di floating hospital, untuk nutrisinya semuanya sudah terobati dan sudah bisa baik lagi sebelum masuk ke camp gitu loh. Masuk dari perbatasan ke campnya itu sudah diselesaikan permasalahan malnutrisinya. Jadi untuk di floating hospital alhamdulillah sampai sekarang belum ada pasien anak dengan keluhan malnutrisi gitu. Intinya seperti Baik itu. dok. Berarti seperti sudah difilter dulu ya dok ya sebelum sampai ke situ ya dok Ya, ya? Oh, betul. Ya, betul. baik. Dok, sekali lagi nih dok, masalah bahasa ya dok ya. Selain bahasa juga budaya, perbedaan budaya Indonesia dan masyarakat di sana itu kan beda banget ya dok ya, sangat-sangat jauh berbeda di belahan dunia yang selanjutnya gitu. Bagaimana sih dok kondisi nakes di sana menghadapi selain bahasa, misalnya seperti orang-orangnya yang nggak sabar gitu ya dok ya, karena sekali lagi kendala bahasa, yang satu berbicaranya A, yang satu menerimanya B seperti itu. Mungkin bisa diceritain dok kesan-kesannya selama menerima pasien-pasien dengan apa? Ya lebih banyak body language mungkin kalau kita bilang ya dok ya, daripada Ya, betul-betul betul, menggunakan betul. bahasa secara verbal, tapi saya rasa di sana lebih Ya. banyak body language-nya daripada verbal language-nya ya dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok? Ya, betul. Jadi memang di sini di sini memang pada dasarnya sih perbedaan kultural itu sangat terlihat sekali. Pada saat kita berbicara juga, maaflah, kita orang Indonesia berbicara dengan orang yang terlihat lebih tua saja kan kita harus duduk, harus berbicara sopan gitu. Nah, tapi kalau kita pertama kali datang sini, kita juga kaget, rekan-rekan juga pada kaget gitu karena pas kita ngomong teriak-teriak, terus ngomongnya bentak-bentak gitu kan. Nah, jadi pada kaget, wih, ini marah atau tidak gitu loh. Ternyata secara bertahap setelah kita sering berbaur, berkomunikasi dengan mereka walaupun dengan bahasa seadanya atau dengan translate online gitu kan. Nah, akhirnya kita mengerti. Nah, jadi ternyata mereka itu bukan marah-marah atau bukan tidak suka dengan kita gitu loh. Ternyata memang cara bahasanya atau cara dia ngobrol dengan kita seperti itu. Nah, kalau kita di Indonesia ringan tangan tuh mukul apa segala macam tuh dianggap ringan tangan, tapi kalau mereka dianggap itu lebih akrab. Kalau dengan kita tepok-tepok pundak atau tepok-tepok dada gitu segala macam itu lebih akrab. Untuk sesama laki-laki memang seperti itu. Jadi memang keakrabannya itu beda dengan kultur kita gitu. Itu yang pertama, awal bulan pertama kita datang tuh kita masih kaget dengan
kultur sport aja dia Culture teriak-teriak ngomong, shock-nya ya dok ya. wah ini bentak-bentak, kita salah apa? Iya, kita salah apa gitu loh. Kayak kita ngomong baik-baik, kita ketemu baik-baik gitu. Udah ngucap salam, assalamualaikum, tapi setelah itu kok tetap teriak-teriak. Ternyata memang kulturnya seperti itu. Begitu sih. Karena udah seringnya kita komunikasi berbaur ya, alhamdulillah sekarang kita mengikuti mereka gitu loh. Jadi kita tidak sungkan melihat mereka, kita tepuk-tepuk mereka apa gimana ya, kita sudah tidak sungkan lagi. Itu sih. Intinya seperti itu, Mbak. Berarti sekarang udah mulai ngeblend ya dok ya, sudah mulai berbaur dan memahami Udah, kultur alhamdulillah. budayanya. Oh seperti ini, seperti itu ya dok ya. Cara Ya, nada bicara dia yang sedikit mungkin bahasa ya, nada bicara dan cara bahasa sedikit bicaranya ya biasa. dok. Iya betul. Iya. Betul. Izin dok sudah berapa lama ya dok sekarang? Jalan Kita sudah 3 bulan. 3 bulan. Ah, Oh, 3 bulan. tinggal Berarti sebentar lagi udah 45 persiapan hari mau lagi. penggantian ya dok ya. Baik dok, pertanyaan 45 terakhir hari. nih dok. Apa sih masukan yang perlu disampaikan kepada Satgas pengganti selanjutnya ini supaya semakin lancar, semakin berkurang kultur shocknya itu dok? Mungkin bisa disampaikan di sini. Silakan. Jadi mungkin dari saya sebagai senior di sini melihat teman-teman yang turun langsung ke pasien menerima masukan-masukan, jadi mereka benar-benar kerja sesuai profesional. Jadi harapan kami nanti pengganti kami yang akan mengganti kami pertama kali adalah memang dasarnya benar-benar tenaga nakes yang benar-benar pilihan maksudnya sesuai dengan permintaan dari pihak UEA dengan dasar pasien yang ada di mereka ada yang rawat di sini, ya misalnya mungkin dokter fisioterapi, perawat fisioterapi, dan dokter emergensi bedah, kamar operasi, dan memang harus ada dokter penyakit dalam, memang tenaga perawat juga, dan tenaga medis yang lain yang sudah benar-benar menguasai bidangnya masing-masing. Jadi benar-benar tenaga kesehatan. Jadi kami di sini kerjasama dengan pihak UEA ini merupakan kerjasama bidang kesehatan, benar-benar kesehatan. Jadi kami sebagai TNI benar-benar disisihkan. Mereka juga ada dari pihak mereka, dari TNI, mereka tinggalkan TNI-nya, tapi misi kesehatan yang mereka utamakan. Jadi memang modal kami tenaga kesehatan yang diutamakan di sini. Jadi harapan kami adalah pengganti kami adalah benar-benar dibutuhkan atas dasar permintaan dari pihak Arab ini. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Dokter Tito. Kami menambahkan, jadi intinya untuk yang berikutnya, ya kalau kita keinginan kita dari Patriarus ada 4 itu kalau bisa memang ada interpreter bahasa Arab. Nah, itu itu dok. Karena itu salah satu kendala utama itu bahasa, betul ya dok ya? Betul. Interpreter bahasa Arab itu sangat-sangat dimungkinkan kalau memang di luar korps kesehatan yang walaupun mau ikut, bukan kesehatan, betul. Iya, betul. Tapi kalau memang ada korps kesehatan yang bisa bahasa Arab, sangat-sangat bagus lagi gitu. Jadi sekalian 2 satgas dia bisa menjadi interpreter, bisa memainkan peran sebagai nakes, itu yang pertama. Dok. Ya kan? Nah, yang kedua adalah mengirimkan nakes yang sesuai dengan kompetensinya gitu loh. Jangan sampai kompetensi yang dikirimkan ke sini bukan kompetensi yang diminta dari pihak WA gitu. Jadi daftar-daftar setiap gelombang itu ada yang khusus diminta dari pihak WA. Jadi ya kita sebagai pihak yang bekerja sama sebagaimana baiknya ya kita sebisa mungkin mengakomodir keinginan dari pihak WA. Itu seperti itu. Contohnya selain kualifikasi dan kompetensi, khususnya adalah One TNI. Nah, ini One TNI nih. Nah, saya tadi sebenarnya mau menanyakan ini juga, Dok. Cuma terlewat. Satu lagi kalau gitu ya, Dok ya, pertanyaannya. Iya.
Kayaknya Jadi nanti pertanyaannya bersambung. ya Depan TNI melebar ya. jadinya dok. Jadi yang Ya, kita tahu melebar. kan di sana itu negara Islam ya dok. Sekali lagi. Betul. Ya. Bagaimana sih dok penanganan apabila pasiennya itu eh, perempuan, tapi yang nangani laki-laki atau Nah, sebaliknya, seperti betul. itu dok. Bagaimana? Betul. Sedangkan yang kita tahu nakes-nakesnya itu kan kebanyakan perempuan ya dok, seperti yang tadi dokter bilang, dokter berharap ada One TNI karena mungkin di sana banyak Ya, pasien wanita dan betul. anak-anak. Harapannya adalah Betul. ada juga nakes One TNI ya dok yang diberangkatkan Ya, lebih betul. banyak. Kalaupun sekarang Betul. ada, tapi harapannya lebih banyak. Nah, bagaimana sih dok penanganan pasien perempuan di sana? Apakah boleh dokter yang laki-laki, para medis laki-laki untuk menangani pasien perempuan? Apa itu Oh, diizinkan karena situasi yang seperti ini dok? ya. Mungkin bisa dijelaskan. Oh, izin Katim kamu Ya. jawab. Ya, jadi pengalaman kami kan, apalagi kami dari dokter radiologi. Nah, dokter radiologi kan melaksanakan USG. Oh, sinyalnya nih. Halo? Ya, sinyal bisa diterima? Agak putus-putus ya dok, tapi boleh pelan-pelan aja dok. Oh iya. Oh ya. Ya. Ya, jadi karena saya sendiri sebagai dokter radiologi, nah jadi pasti memeriksa laki atau perempuan. Nah, kendalanya di situ memang pertamanya awalnya pasti ada penolakan. Tapi kalau dari pihak gazanya atau pasiennya, kalau dokter tuh biasanya mereka terima gitu loh. Tapi didampingi oleh perawat wanita Oke. seperti itu. Tetap ada Tapi pendamping kalau untuk perempuannya ya dok ya? wajib Wajib. ya, Oke. walaupun tapi kalau ada perawat-perawat ruangan, nah itu menjadi kendala. Siap. Apalagi misalkan untuk merawat luka yang di area-area tertutup, yang harus Siap. membuka auratnya. Nah, itu menjadi kendala, sangat kendala. Tapi selama ini yang dilaksanakan, kalau di sini untuk mengantar pasien pun di sini perempuan yang antar perempuan, laki yang antar laki, gitu. Oh, siap. Jadi memang sudah seperti itu kulturnya. Jadi memang makanya kita sangat berharap di periode yang berikutnya One TNI mengambil peran di sisi yang seperti itu, gitu. Begitu Siap, sih, Mbak. karena memang banyak juga ya dok pasien-pasien ibu hamil yang mau tidak mau kan membuka bagian auratnya ya dok ya, seperti itu. Iya, Dan harapannya adalah ada dokter wanita yang memeriksa, seperti itu ya dok ya. Nah, betul, betul. Dokter, perawat, nah itu minimal perwakilan dari One TNI itu ada di setiap sektornya. Boleh, nanti saya daftar kalau gitu dok. Oh, Ya, ditunggu, Pak, terima ditunggu. kasih. Siap. Baik dok, sepertinya sudah cukup untuk sesi podcast kita hari ini, sesi tanya jawab yang mungkin Ya. perlu kami informasikan ke masyarakat, bukan hanya TNI, untuk mengetahui apa sih sebenarnya tugas-tugas personil Satgas Kesehatan di Gaza ini, yang dimana sebenarnya bukan untuk pertama kalinya ya dok, ini kita sudah periode keempat, betul ya dok ya? Dan Ya. semoga informasi ini bisa sampai ke masyarakat, bukan hanya kepada TNI saja, dan masyarakat bisa memberikan dampak positif untuk TNI, terutama khususnya TNI Kesehatan, di mana sedikit banyak kita sudah banyak berkontribusi, bukan hanya untuk negeri, tapi juga kita berkontribusi di belahan dunia lainnya, yaitu Palestina ya dok ya. Harapan kami semoga dokter di sana sehat-sehat dan bersama dengan para nakes lainnya kembali ke tanah air juga dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Demikian dok. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, barangkali ada kesan-kesan yang mau disampaikan dok? Selain harapan-harapan untuk nakes selanjutnya, kesan-kesan dokter sendiri yang ingin disampaikan selama menjalani tugas di sana. Jadi terima kasih. Jadi kesan saya pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, Kemenhan, Puskes TNI, bahwa tim kami diberi kesempatan untuk mengabdi ke luar negeri, terutama di daerah konflik,
buat masyarakat Gaza, yang ini sangat berharga buat kami sebagai pengalaman kami untuk meningkatkan kualitas kami dalam menangani pasien selanjutnya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kami akan, pengalaman ini akan kami salurkan, tularkan ke generasi selanjutnya. Semoga mungkin bisa lebih meningkatkan dan lebih banyak bisa memberi ke penduduk yang mengalami konflik di Gaza. Mungkin itu dari saya, dan kami dari sendiri sebagai dan tim dan rekan-rekan, mohon maaf bila masih ada kekurangan yang kami lakukan di sini. Sebatas kami sesuai dengan kemampuan kami dan keterbatasan kami selama ini dan persiapan kami yang kami siapkan selama ini untuk pengabdian kami di Gaza. Demikian Mbak dari saya. Semoga bermanfaat pada pertemuan dan wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, kami juga mengucapkan banyak terima kasih ya dok ya sebagai perwakilan dari TNI Kesehatan yang saat ini bertugas di jalur Gaza. Semoga dokter senantiasa sehat, diberikan kelancaran dalam bekerja sampai kembali ke tanah air. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam prestise. Terima kasih Indonesia, terima kasih Bapak. شكرا إنجليزيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشكر أندونيسيا وبنشكر برافو على الدعم اللي قدمه لغزة، وأهم شيء بنشكر الدكاترة الموجودين عنا واللي قدموا أفضل علاج وأفضل خدمات لإلنا، وإن شاء الله يا رب بتكون ميزان حسناتكم. ونشكر الشعب الاندونيسي كله اللي وقف معنا في الحرب وكنتوا انتوا ألف دعم ممتاز لنا، يعني نشكركم من كل قلبي على الدعم اللي انتوا قدمتوه. وبنشكر الدكتور احمد اهم شيء والدكتور كارث اللي قدموا لطفلتي كل الدعم كل الاهتمام وكل التقدير. نشكركم من قلب. شكرا اندونيسيا. نشكر اندونيسيا حبايبنا بالقلب، الى غزة مصابين غزة